Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sholat id itu berapa rakaat? Berapa rakaat Pak, Bu? 2 rakaat, rakaatain, 2 rakaat. Ada qabliyah ba'diyah? Ada atau enggak Pak, Bu? Enggak ada ya. Berarti dalam hadisnya dikatakan Nabi itu sholat id rakaatain lam yusolli qablaha wala ba'daha. Enggak ada qabliyah, enggak ada ba'diyah. Itu ya. Berarti kalau kita datang ke tempat sholat id, yang kita lakukan apa Pak? Duduk sambil baca takbir gitu. Yang kedua, ada azan dan qomat atau enggak? Ada atau enggak? Tidak ada. Kenapa? Karena azan dan qomat itu khusus untuk sholat wajib. Jadi selain sholat wajib tidak ada azan dan qomat. Yang menjadi pertanyaan, adakah seruan as-sholatu jami'ah? Ada atau enggak Pak? Tuh. Nah, itu kalau dalam mazhab Syafi'i ya, sebagaimana yang ada di masyarakat itu ketika mengawali sholat id ada seruan apa? As-sholatu jami'ah. Jadi bisa dibaca 2 ya. As-sholatu jami'atun itu kalau dibaca marfu ya. Bisa juga dibaca mansub fathah. As-sholatu apa? Jami'atan, dua-duanya betul ya. Kenapa kok dalam mazhab Syafi'i ada as-sholatu jami'ah? Karena dikiaskan untuk sholat kusuf. Kusuf itu apa? Gerhana. Karena dalam hadis riwayat Imam Muslim, yang dilakukan Nabi apa? Ba'atha munadiyan yunadi as-sholatu jami'ah. Ketika terjadi gerhana di zaman Nabi, Nabi itu apa? Mengutus muadzin menyerukan as-sholatu jami'ah. Karena sholat gerhana itu sholat sunnah, hukumnya sunnah. Ada anjuran untuk berjamaah atau tidak? Ada. Tapi kalau sholat sunnah ada azan atau enggak? Tidak. Maka untuk mengganti azan dan qomat digunakan as-sholatu jami'ah. Itu menurut mazhab Syafi'i sebagaimana yang ada di masyarakat. Tapi kalau di Muhammadiyah Pak, Bu, kalau kita lihat di putusan tarjih enggak ada seruan as-sholatu jami'ah. Kenapa demikian? Karena Muhammadiyah tidak menggunakan kias dalam konteks ibadah. La qiyasa fil ibadah. Tidak ada kias dalam ibadah. Tapi kalau sholat gerhana ada as-sholatu jami'ah atau enggak Pak di Muhammadiyah? Ada. Tapi kadang-kadang orang Muhammadiyah sudah terlanjur fanatik anti as-sholatu jami'ah, sehingga pelaksanaan sholat gerhana pun di Muhammadiyah lupa enggak pakai as-sholatu jami'ah itu. Sebagian warga Muhammadiyah gitu Pak. Sebagian yang lain pokoknya ikut umumnya di masyarakat. Berarti kalau as-sholatu jami'ah ya pakai as-sholatu jami'ah. Terawihnya juga ada as-sholatu jami'ah atau enggak Pak, Bu? Kalau terawih, kalau di masyarakat ada atau enggak? Ada. Kenapa ada? Kaidahnya Pak, kalau dalam mazhab Syafi'i ya, semua sholat yang sunnah. Yang kedua, ada anjuran berjamaah itu karena tidak ada azan dan qomat diganti dengan as-sholatu jami'ah. Sehingga sholat tarawih kalau di masyarakat ada as-sholatu jami'ah atau enggak? Ada. Sholat gerhana ya. Sholat jenazah ada enggak Pak as-sholatu jami'ah? Kenapa enggak ada? Karena sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Tapi kalau di Muhammadiyah sebagaimana yang kita pahami tadi ya, kalau as-sholatu jami'ah khusus untuk apa? Sholat gerhana. Selain itu tidak ada. Nah sekarang ini yang paling penting Pak, Bu. Tadi kalau kita sebutkan sholat idian itu rakaatain, 2 rakaat. Apa yang membedakan sholat id dengan sholat 2 rakaat yang lainnya? Apa Pak, Bu? Ada takbir yang disebut dengan takbir zawaid. Takbir zawaid itu apa? Takbir tambahan. Jumlahnya berapa? 12. Betul atau enggak Pak, Bu? Iya. Maksudnya sab'un fil ula, 7 di rakaat pertama, wa khamsun fil akhirah, 5 di rakaat yang kedua. Ini meskipun hadisnya dhaif Pak, tapi karena banyak riwayatnya sehingga naik derajatnya, jadi dari dhaif menjadi hasan li ghairi, sehingga
masih bisa diamalkan. Beda dengan pandangan Majelis Tarjih Jawa Barat. Kalau Majelis Tarjih Jawa Barat itu menolak hadis ini, sehingga di Jawa Barat sana di beberapa tempat sholat id itu tanpa takbir zawaid. Kalau kita sholat id Pak tanpa takbir zawaid, kira-kira ada nuansa sholat idnya atau enggak? Ada atau enggak Pak Bu? Kita sholat id 2 rakaat tanpa takbir zawaid, ada nuansa sholat idnya atau enggak? Enggak ada. Yang ada nuansa sholat apa Pak Bu? Sholat subuh kerinan Pak ya. Yang kedua sholat duha secara berjamaah. Tapi meskipun demikian, meskipun kita beranggapan kalau takbir zawaid itu ada dalilnya yang jelas, bisa diamalkan Pak, yaitu 7 di rakaat pertama dan 5 di rakaat yang kedua. Hukumnya itu wajib atau sunnah? Ini penting Pak saya sampaikan ya. Soalnya di beberapa tempat itu kadang namanya imam itu juga manusia ya. Kadang lupa gitu. Salat id Allahu Akbar langsung alhamdulillahirabbil alamin. Lupa enggak takbir zawaid? Sikap jenengan sebagai makmum apa Pak Bu? Bilang subhanallah atau gimana? Atau wis lanjut ya? Ternyata sholatnya selesai. Kalau sholatnya selesai jenengan mutung wis pondok imami kon baleni neh. Berarti gak jadi mau sholatnya. Atau wis namanya lupa ya sudah gitu. Meskipun hati ini gubul loh. Ki sholat id kok rasanya nggak ada nuansa sholat id. Kenapa? Karena nggak ada takbir zawaid. Dan sebenarnya takbir zawaid itu hukumnya apa Pak Bu? Wajib atau sunnah? Sunnah Bu. Kalau ditinggalkan imamnya lupa, jenengan gerundel atau enggak? Barang sunnah kok gerundel Bu? Karena sudah menjadi apa Bu? Identitas sholat id itu. Meskipun hukumnya apa? Sunnah. Sehingga kalau imam sudah Allahu Akbar baca alhamdulillahirabbil alamin, ingat loh, saya tadi enggak baca takbir zawaid. Imam makmumnya ada yang bilang subhanallah gitu. Yang dilakukan imam bagaimana? Alhamdulillahirabbil alamin sudah dibaca. Lanjut atau membatalkan Al-Fatihah Pak? Membatalkan Al-Fatihah supaya baca takbir zawaid. Lanjut Pak ya, berarti jenengan mendukung tanpa takbir zawaid tadi. Ya betul Pak, berarti lanjut. Kenapa atau lanjut? Karena Al-Fatihah itu wajib, takbir zawaid sunnah. Kita tidak boleh membatalkan yang wajib untuk mengejar yang sunnah. Kalau Al-Fatihah kan wajib. La sholata liman lam yaqra apa? Bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat yang sah bagi orang yang tidak membaca Fatihatul kitab. Kemudian takbir zawaid itu ngangkat tangan atau enggak Pak Bu? Ngangkat Pak ya. Kalau di masyarakat Pak, mazhab Syafi'i ngangkat atau enggak? Lah kok podo Pak? Ya memang ini kalau di kalangan Muhammadiyah ya biasanya ada 2 mazhab Pak. Ada mazhab ngangkat, ada yang tidak. Tapi karena kajian kita perspektif tarjih, ya kita lihat fatwa tarjih Pak. Kalau di fatwa tarjih itu sebenarnya mengangkat tangan meskipun seolah-olah kayak mazhab apa? Syafi'i atau kayak apa umumnya yang ada di masyarakat. Kenapa demikian? Karena dipahami dari hadis-hadis Nabi yang menjelaskan kalau Nabi itu baca takbir Pak, posisi Nabi itu intisab atau qiyam berdiri pasti dilakukan dengan apa? Mengangkat tangan. Contohnya takbir yang kita baca dalam keadaan berdiri itu takbir apa Pak Bu? Takbiratul ihram. Berdiri mengangkat tangan atau enggak? Mengangkat tangan. Kalau kita mau rukuk berdiri juga mengangkat tangan atau enggak? Angkat tangan. Sehingga diambil kaidah umum kalau takbir itu kita lakukan dalam posisi berdiri ada kesunahan apa?
angkat tangan. Karena tidak semua bacaan takbir kita mengangkat tangan. Mau sujud, angkat tangan atau enggak? Enggak. Mau duduk di antara dua sujud? Enggak. Tapi kalau posisi kita berdiri pasti ngangkat tangan. Itu kaidah yang dipakai oleh majelis tarjih. Kemudian berikutnya apa? Takbir zawaid itu di sela-selanya ada zikir atau bacaan tertentu atau enggak? Ada atau enggak, Pak? Karena enggak tahu ya berarti enggak ada, Pak ya. Tapi kalau dalam pandangan Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas, Pak, disunahkan baca al-baqiyat as-sholihat. Apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tapi itu hadisnya tidak marfu, tidak berasal dari Nabi. Hadisnya mauquf, berhenti pada sahabat. Sehingga kalau di Muhammadiyah berarti tidak bisa diamalkan, karena hadis itu yang bisa diamalkan yang pertama marfu. Marfu itu harus berasal dari Nabi. Yang kedua, dia mauquf dari sahabat tapi ada indikator yang membuktikan dia dari Nabi. Sedangkan dalam zikir atau bacaan ini, Pak, tidak ada indikator dia berasal dari Nabi. Sehingga kita memakai keumuman kalau tidak ada riwayat dari Nabi ya berarti kita cukup apa? Diam itu. Cukup apa? Diam. Itu tata cara apa? Salat Idin. Nah sekarang salat Id itu ada khutbahnya. Khutbahnya setelah sholat atau sebelum sholat? Setelah sholat. Tapi kalau sholat Jumat sebelum sholat. Khutbahnya 2 kali atau sekali, Pak? Atau kayak khutbah Jumat 2 kali? Sekali atau 2 kali? Nah, kalau di Muhammadiyah sekali. Kenapa sekali? Karena tidak dikiaskan dengan khutbah Jumat. Kalau dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang dilakukan Nabi itu setelah selesai sholat ya, fayaqumu muqabilan nas, Nabi itu menghadap jamaah. Wa nasu julusun ala sufufihim, orang-orang itu masih duduk di safnya. Fayaidhuhum wa yusihim wa ya'murhum, Nabi ngasih mauidhah, ngasih wasiat dan memerintah. Berarti seolah-olah Nabi khutbahnya hanya 1 kali, sehingga dipahami khutbah Id itu hanya 1 kali. Diawali dengan hamdalah atau takbir. Kalau di masyarakat khutbah pertama Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai berapa? 9 kali. Khutbah yang kedua Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai berapa? 7 kali. Tapi kalau di Muhammadiyah karena nggak ada dalil khusus ya, dikembalikan pada keumumannya khutbah Nabi. Kalau Nabi khutbah selalu diawali dengan hamdalah sebagaimana khutbah-khutbah yang lain.